Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Putri Sinta. Saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan NIM B1B1222081. Di sini saya akan menjelaskan konsep politik dan hubungan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, ilmu politik. Secara epistemologis, politik berasal dari bahasa Yunani polis atau polites atau warga negara, politikos kewarganegaraan, politike teekne atau kemahiran politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Menurut Peter Melk, politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Secara umum, politik adalah untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Yang kedua, konsep politik. Yang pertama, negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Negara sebagai inti dari politik memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga negara serta bentuk formalnya. Menurut Roger F. Soltau, misalnya, dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara dengan warganya, serta hubungan antar negara. Yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Pendekatan ini yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya, dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada pendekatan institusional karena memperhatikan proses. Menurut Robson, dalam The Universal King of Social Science mengatakan, ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang lingkup, dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain. Yang ketiga, mengambil keputusan atau decision making. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok ilmu politik melibatkan keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan mengikat seluruh warga masyarakat. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat mencangkut tujuan masyarakat, dapat pula mencakup kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk suatu kebijakan umum adalah hasil dari suatu proses untuk mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Yang keempat, kebijakan. Kebijakan adalah suatu keputusan yang diambil dari seorang pelaku atau kelompok politik. Kebijakan para sarjana untuk menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan yang sama, cita-cita itu ingin dicapai melalui usaha bersama, dan itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan yang dipimpin oleh pihak yang berwenang. Pembagian dan alokasi. Pembagian atau distribution dan alokasi yang dimaksudkan adalah pembagian penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik adalah pembagian pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. Pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai yang mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah pembagian yang ini tidak merata, dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah itu tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Hubungan ilmu politik dengan ilmu lain. Yang pertama, hubungan ilmu politik dengan antropologi.
Antropologi mempelajari pengertian-pengertian dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana dalam masyarakat, khususnya dalam menunjukkan pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap masyarakat. Sedangkan ilmu politik lebih memusatkan pada kekuasaan dan kebijakan dengan memahami struktur sosial pada masyarakat. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin bertambah dengan perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha politik di negara-negara baru. Mula-mula, penelitian tentang negara-negara tersebut terkait pada masalah-masalah yang bersifat makro seperti pengaruh kolonialisme, pengaruh perjuangan kemerdekaan, kedudukan, dan elit nasional. Hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejak dahulu, ilmu ini merupakan dua kajian bidang yang penting kontribusinya dan saling memengaruhi. Sejarah banyak menyumbangkan fakta-fakta masa lampau untuk diolah dalam ilmu politik lebih lanjut. Perbedaan antara ahli sejarah dengan politik, sebenarnya ahli sejarah selalu meneropong masa lampau menjadi sasarannya, sedangkan ilmu politik lebih ke kontribusinya dan kajian-kajian tentang ilmu politik lebih lanjut. Ilmu politik dengan sosiologi. Ilmu politik berhubungan dengan ilmu sosiologi karena ilmu sosiologi mempelajari latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat yang nantinya akan memengaruhi keputusan kebijakan dalam politik. Baik sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Akan tetapi, sosiologi lebih menekankan pada pengendalian-pengendalian sosial dan menggambarkan bahwa masyarakat yang sederhana maupun yang kompleks senantiasa terdapat kecenderungan pada timbulnya proses pengaturan atau pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun yang tidak formal. Hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Politik juga berhubungan erat dengan ekonomi, di mana prinsip yang mencakup ilmu ekonomi akan diadopsi oleh ilmu politik, yakni dengan pengambilan kebijakan dalam sistem politik yang bertujuan untuk memakmurkan ekonomi dan dalam pembangunan suatu masyarakat. Ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan ke depannya. Para sarjana ekonomi sedikit sepakat akan penggunaan istilah serta pengertian yang diperlukan untuk mencapai keseragaman analisis. Hubungan ilmu politik dengan ilmu hukum. Hukum dan politik memiliki hubungan timbal balik. Hukum, jika berada di atas politik, maka hukum positif mencakup semua standar di mana antara lain kesepakatan dalam masyarakat dicapai melalui proses yang konstitusional. Dalam menafsirkan hukum, penguasa memisahkan dari perjuangan untuk meneruskan kekuasaan dan dikotori oleh pengaruh politik. Sebaliknya, pelaku-pelaku politik dalam menerima otonomi dari institusi hukum, jika mereka yakin, maka peraturan yang harus ditaati didasarkan pada kebijaksanaan yang juga mereka anut. Pendapat lain mengatakan, hukum sangatlah dipengaruhi oleh politik karena hukum sendiri adalah keputusan-keputusan dari politik. Hubungan ilmu politik dengan ilmu geografi. Hal itu tampak dari beberapa faktor yang mencakup geografis seperti bentuk daratan, perbatasan dengan negara lain, kepadatan penduduk, kesuburan, dan kandungan mineral yang dimilikinya. Walaupun letak wilayah itu apakah daerah persimpangan budaya ataupun terpencil, semuanya memiliki pengaruh politik yang perlu diperhitungkan. Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari suatu segi khusus dari kehidupan masyarakat yang mencangkut soal kekuasaan. Manfaat dari ilmu politik tersebut yakni menjadikan kita supaya lebih kritis terhadap suatu permasalahan yang dihadapi. Sekian, apabila ada salah kata saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.